Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Gereja YS Jakarta. Hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin menaikkan syukur kami Tuhan ke tahta-Mu yang kudus Tuhan. Berkatilah penyembahan kami di hari ini Tuhan. Kami menyembah dengan sepenuh hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Amin. Yes Jesus, Jesus. Oh. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Yes Tuhan, semuanya kami serahkan padamu Yesus. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sebab ada Tuhan yang hidup, sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, sama-sama serukan namanya. Say Yesus, 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 Yesus. Yesus,
Katakan berseru Yesus, katakan ku berseru, berseru. Sama-sama sembah Dia. Kami sembah Jesus. You are welcome in this place. Kami berseru Yesus. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu
tahu dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Berikan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Sekarang Tuhan, kami siap untuk lebih dan lebih lagi memuliakan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menaikkan pujian kami. Sama-sama katakan amin. Boleh angkat kedua tangannya di atas. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku putuskan cintalah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku dari kalimat-Mu. Semua ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala
Sama-sama dengan iman kita katakan, akan ku salib, jika kasih setiamu ku bertahan, kau kuat imanku. Akan ku salib, jika kasih setiamu ku bertahan, kau kuat imanku. Akan ku pikul salibku, jika kasih setiamu ku bertahan, kau kuat imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Buat hati Hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sekali lagi. Hari yang terbaik. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Kali ini kita sama-sama mau suarakan kemenangan, amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bangkit kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Sama-sama kita berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kan berdiri, di situ pasti mujizat terjadi. Yang percaya mujizat Tuhan terjadi di tempat ini, katakan amin. Kami yang hari terus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, bait kudus-Mu sebagai bukti
itu mujizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi dengan iman katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Tuhan Yesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama bersiap untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Sebelum memberikan persembahan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang tiada berkesudahan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin memberikan terbaik buat Engkau, Tuhan. Kami memberikan terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Yes, Jesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan segalanya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi
boleh duduk sama-sama, kita bangkit berdiri, sama-sama katakan. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar. Segenap hatiku, segenap memujimu, sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu. Jemaat Tuhan sendiri katakan. Ku rasa. Mari angkat tanganmu bagi Yesus. Berperkaralah ya Tuhan. Dengan imanmu katakan, ku yakin. Ku yakin ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kesembuhan, pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Kelepasan terjadi in Jesus name. Hallelujah.
alami pemulihan, alami kesembuhan. Mari fokus kepada Yesus. Angkat suaramu semuanya. Nyanyian puja bagimu Tuhan. Jemaat Tuhan sendiri. Panggil namanya Yesus. 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 Pujian hanya bagimu Yesus. Thank you Lord. Yes. Nyanyian pujian. Nyanyian pujian bagimu Yesus, pujian bagimu Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Yesus, pujian bagimu Yesus, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and for your name is great and greatly to be praised. One more time say, Lord, your name is great. For your name is great and greatly to be Namamu besar, Engkau layak dipuji ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau menghadirkan firman-Mu yang adalah Engkau di dalam setiap kami Tuhan. Jamah hati kami, buka telinga hati kami, dan buka mata kami. Spesial hari ini, biarlah Engkau yang bekerja di dalam pola pikir setiap kami Tuhan, di mana hanya hadirat-Mu yang kami tunggu, yang kami impikan setiap saat di dalam kehidupan setiap kami Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa, bersyukur, memuji Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk, terima kasih. Luar biasa ya. Oke. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan sharing mengenai mindset. Ya, mindset di dalam bahasa Indonesia adalah pola pikir. Nah, pola pikir itu harus dimulai dari saya, dari diri sendiri, dari saya. Oke? Pola pikir itu harus dimulai dari saya. Belum tentu dari orang lain, belum tentu dari siapa aja. Jadi jangan berpikir bahwa katanya loh, katanya jadi aku percaya, belum tentu. Oke? Next slide. Pola pikir yang kebentuk di dalam setiap kita itu gimana sih caranya? Apa sih yang membentuk pola pikir kita? Saya mau ke gereja setiap hari Minggu. Saya mau komsel. Saya mau baca firman. Saya mau bekerja dengan rajin. Saya mau berpercaya Kristus. Hanya Kristus penyelamat saya. Dia satu-satunya yang saya puja, yang saya sembah. Caranya gimana sih? Apa yang membentuk? Nah, pola pikir merupakan suatu yang terbentuk dari banyak faktor, ya dikatakan demikian, seperti kebiasaan keluarga. Jadi di dalam keluarga pun, ya apa yang dilihat oleh anak, apa yang dilakukan menjadi suatu kesepakatan di dalam keluarga itu kebentuk. Oh, saya pikir kamu udah makan karena udah jam 1, itu loh. Biasanya kan kamu makan jam 12, ya kan? Nah itu asumsi. Nanti kita akan bicara lebih lanjut. Didikan sejak kecil. Sekolahnya di mana? Dibantu nggak oleh orang tuanya? Ya, budaya, cara hidup orang-orang di sekitarnya dia lihat, kebentuk tuh, masuk ke dalam yang namanya subconscious. Masukan dari buku yang dibaca, konten yang menjadi konsumsi setiap hari. Nah ini ditambahkan ya, pola pikir itu konten. Konten itu apa? Apa? Ya. Kalau era digital sekarang itu konten tiap hari, lihat TikTok, lihat apa gitu loh, konten yang menjadi konsumsi setiap hari. Ketawa, ya kan? Oh ada si ini, oh di dunia politik ini, di dunia lucu-lucu ini, ya kan? Di dunia pendidikan ini dan sebagainya. Oke, yang kita konsumsi setiap hari. Pendidikan, pengalaman, dan masih banyak lagi kalau kita mau sharing ya. Oke, nextnya. Nah, ini waktu pola pikir ini saya diminta oleh rekan-rekan juga di dalam pelayanan, gimana sih? Ini berat banget loh pada saat sekarang ini. Pola pikir Gen Z katanya udah berubah. Ini beda banget dengan kita dulu dan sebagainya. Ya. Terus konten-konten yang kita lihat, orang mau cepat kaya dari uang, terus cepat pensiun, ya pensiun dini, pensiun muda dan sebagainya. Banyak banget. Jadi pola pikir itu kan yang menjadi orang itu maunya apa sih gitu loh. Apa sih yang dimaui oleh manusia ini? Ya firman mengatakan memang Tuhan tidak pernah mencobai ya setiap kita, tapi kita dicobain oleh keinginan kita sendiri gitu loh, keinginan kita sendiri. Nah baca buku-buku ya terakhir banyak yang saya konsumsi juga ya, buku-buku sekuler, buku-buku teologi di dalam pola pikir. Nah, saya mendapatkan satu buku yang cukup terkenal ya, Daniel Kahneman di sini. Ternyata kita itu didrive oleh ada yang namanya paleokorteks, ada yang namanya neokorteks. Nah, kalau paleokorteks itu kerjanya itu insting, geraknya cepat, ada apa respon cepat gitu loh. Tapi kalau neokorteks itu dia lihat, dia nyimak, dia pikir, terus dia saring gitu. Terus masuk ke subconscious dia
nyari, tek, kira-kira pernah gak ya gue ngalamin kayak gini, dan sebagainya. Baru dia action. Ketika dia action, terus ada problem, dia bisa perbaiki. Nah, ternyata dikatakan di sini ya, logis adalah orang yang cara berpikir terstruktur, rapi, dan runut. Logika adalah alat yang dipakai orang logis sebagai metode. Ketiga rasional adalah orang yang berpikir berdasarkan pemikiran yang bersistem dan logis. Oke. Jadi ceritanya gini, kalau paleo cortex, paleo itu kan lama, cortex itu otak, jadi otak lama. Biasanya disebut mammalian brain. Jadi kucing dikasih tahu, hus, dia langsung lompat, ada makanan dia lihat gitu loh. Terus anjing begitu kita lari, dia kaget, dia gonggong. Itu respon yang instant, yang pakai insting gitu. Nah, ada pernah ditulis oleh satu redaksi koran ya. Dibilangin di sini lompatan otak Anissa. Jadi ketika itu kurang lebih 2014 ya. Ada seorang perempuan, ya dia berjalan, terus dia rasa loh kok kayaknya ini aku dibawa oleh sopir angkot ke tempat yang tidak benar gitu loh. Rasanya kayak gitu, udah malam dia lompat, akhirnya kan meninggal. Ya, terus pokoknya ceritanya berkembang luar biasa, terus ada yang menganalisa, kok dia bisa berpikir begitu gitu loh. Nah, pada hari ini saya akan bawa kita semua, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita seturut dengan firman Tuhan. Apa sih yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita ini sehingga kita berserah kepada Tuhan kita. Biarlah hikmat Tuhan yang bekerja di dalam setiap kita. Oke, kita akan bahas stepnya. Ini sudah biasa saya berbicara mengenai ini di sini. Tapi memang ini beberapa permintaan waktu saya bahas, ya mereka minta didetail dong. Saya mau dengar yang lebih spesifik. Nah ini harus di-sharing katanya di dalam Komsel, di dalam Kompak. Ya Kompak itu komunitas yang lebih kecil, 2-3 orang. Apa sih yang kamu alami? Ya kan? Nah stepnya adalah asumsi. Ya. Yang kedua adalah data. Yang ketiga adalah knowledge, pengetahuan. Yang keempat adalah experience, pengalaman. Yang kelima adalah skill, ya. Yang keenam adalah kebenaran. Kebenaran ini hanya di dalam firman Tuhan ya. Yang ketujuh, ya, adalah wisdom, hikmat Tuhan. Oke, kita mulai dari satu. Kita lihat asumsi, ya. Ayub 3:25-26. Dasarnya harus semua firman ya. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Jadi kalau ada yang tahu buku-buku yang ditulis oleh penulis ya, kayak The Secret dan sebagainya, itu pikiran kita itu sangat mempengaruhi apa yang akan datang kepada kita gitu loh. Karena dia muncul, karena terkondisikan pikiran kita dengan apa? Dengan actionnya kita, pasti dikondisikan. Kalau dibilangin saya bisa, pasti bisa. Kalau dibilangin aduh udah susah deh, gak usah deh, pasti susah. Ya udah gak dapat gitu loh, kira-kira gitu. Dan aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Oke? Nanti kita akan bahas ya dari data-data. Dan nextnya ini dahsyat loh, tapi ingat ya, keadaan Ayub yang luar biasa, cemas, gak bisa tidur dan sebagainya. Saya ngalamin sih, ya, ngalamin banget. Sekarang pun masih ada nih kecemasan, ada intimidasi. Ya tapi Tuhan bilang kalau saya coba tiap pagi sekitar jam 4:30 ya, bangun baca firman, 1 jam itu hampir sampai jam 7. Karena terkondisikan begitu, Zoom. Mesti bawa firman, mesti baca firman. Itu lama-lama udah sekitar 3-4 tahun ya, itu kelihatan loh. Kira-kira apa nih? Ngerinya apa? Tuhan bilang apa dan sebagainya.
Itu berasa loh, tapi tidak audible gitu. Hey, Pak Jeffrey harus gini, enggak. Jadi langsung di dalam hati kita, nurani kita, otak kita, pola pikir kita yang ke-restart gitu loh. Oke, 1 Petrus 4:7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itulah kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadi jangan karena keadaan kita mengasumsikan yang enggak. Wah bahaya nih, tindak begini, tindak begitu. Jadi takutnya makin terjerumus. Ya, maksudnya itu. Yakobus 1:19-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, ini orang-orang yang berasumsi, itu ciri-cirinya kayak apa? Next, coba lihat. Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi. Jadi penipu biasanya sih dia kondisikan. Dia bikin segala sesuatu. Supaya kita asumsinya, ini benar. Kalau kita tidak berpengetahuan, itu juga kita melemparkan pembenaran-pembenaran yang sebenarnya itu nggak benar gitu loh. Datanya nggak ada. Jadi asumsi itu masih dugaan, perakiran sementara. Belum terbukti kebenarannya. Pembenaran diri, pengetahuan yang terbatas. Pengetahuan yang terbatas. Ya. Misalnya orang bilang 4 tambah 4, 8. Oh enggak, yang saya tahu 2 tambah 6, 8. Oh gitu ya. Terus saya nanya misalnya, kalau 12 kurang 4 berapa? Bukannya 8 juga? Enggak. 2 tambah 6 itu 8 yang saya tahu. Artinya apa? Dia cuma sampai ke SD kelas 1. Jadi dia tidak mengetahui istilahnya apa? Eksplorisasi daripada angka-angka itu sebenarnya sih banyak. Tapi dia cuma tahu 2 tambah 6, 8. Yang lain dia udah gak tahu. Ya, mau 5 tambah 3, 8 dia gak tahu gitu loh. Jadi dia cuma tahu hanya sebatas itu tok. Dan dia ngomong terus 2 tambah 6, 8. Terus orang bilang, ya udah emang saya tahu 2 tambah 6, 8. Emang kenapa? Gitu kan? Ya jadi terbatas, pengetahuan yang terbatas. Pola berpikir paleokorteks bereaksi dengan insting, tidak diambil acuan untuk suatu keputusan. Jadi acuan untuk keputusan atau data itu dia nggak solid, asumsi aja. Ya. Jadi tadi yang saya bilang, misalnya ya kemarin nih, saya juga timbul. Jadi kita manusia di dalam 7 pola pikir ini itu selalu ada ya, cuma contribute setiap hari itu kita mau tempatkan di mana yang paling mantep gitu loh. Yang paling mantep otomatis ke hikmat Tuhan ya. Kemarin saya bilang, gila, gue lewat di sini kok biasanya kagak macet ya. Oke, akhirnya saya Google, oh iya loh ada pertandingan bola. U17, U under 17 gitu loh, macet sekali. Oh iya ya, aku salah nih, mestinya ikut West. Karena kan keadaan berubah, dunia hari ini juga berubah. Ya, kita dengar perang, kita dengar apa? Ekonomi, kita dengar dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini yang saya tadi pagi saya pikir-pikir, saya kebetulan adalah ketua koperasi gereja dan dananya cukup besar yang kita kelola. Terus banyak sekali terakhir-terakhir ini peminjam. Wah, begini begitu dan sebagainya. Terus saya nanya, ini pinjamannya kenapa ya? Saya di Uber pinjol Pak. Bisa tolong nggak? Komsel mau bantu gini dan sebagainya. Jadi saya minta karena koperasi gereja ini kan ada soft loan, bahasa Inggrisnya itu soft loan. Jadi pinjaman yang harus dibayar dengan bunga rendah gitu kan. Tapi komitmen kalau nggak bayar, orang tuanya bayar atau ketua komselnya bayar. Kesian banget ya ketua komsel. Ketua komselnya 5 utang dia bayar semua. Wah itu dia butuh kasih karunia bener tuh.
Ya. Oke. Nah, ini datanya ya. Hari ini menurut data utang pinjaman online yang banyak dilakukan oleh penduduk yang berusia 19 sampai 34. Oke. Sebanyak ya per Juni 2023 itu 763 miliar. Oke. Nah, yang mengejutkan saya adalah usianya loh, 19 sampai 34. Malah sebenarnya ada yang lebih rendah lagi. Itu kontribusinya dari sekian ya, dari total ini yang problem, itu 26,87 triliun. Ya, totalnya itu 26,87 triliun. Bayangin tuh. Ya, usia 19 sampai 34. Oke, yang 35 sampai 54 17,98 triliun. Itu jumlah peminjam orangnya tuh mengerikan, 10 juta, 6 juta gitu kan. Yang di atas 54 tahun kena gaptek ya, itu 1,9. Nah, ini banyak juga ya. Itu kalau nggak gaptek dia dicobai oleh keinginannya sendiri. Gitu loh. Ini ngeri banget. Ini data OJK solid. Solid banget. Oke, next. Oh, ada lagi satu slide itu, ada 2 slide ya. Oke, kembali. Oke, ini ada 2 slide sebenarnya. Ada lagi satu slide-nya itu yang yang memberitakan bahwa ada satu orang pinter banget, dia pergi lamar kerja terus nggak diterima. Terus tiba-tiba dia bingung kenapa nggak diterima. Ternyata kenapa? Dia ada pinjol loh. Dia ada pinjol. Datanya ada solid. Dia kaget, kok bisa tahu? Nah, hati-hati ya Bapak Ibu semua, terutama anak-anak muda gitu ya. Itu sistem identifikasi konsumen itu udah bisa kedetek. Tahun depan apalagi ya, NIK-nya kita udah jadi NPWP. Jadi sistem informasi daripada SIT ya, data itu setiap nasabah itu bisa di capture, gampang banget. Banyak aplikasi udah bisa yang bisa masuk ke OJK. Oke, yang saya mau bicara pada hari ini, saya kenal satu presidir bank ya. Dia sekarang, dia udah lama sekali dia presidir, sekarang dia presidirnya bank, karyawan pensiun banknya yang sangat besar. Yang sangat banknya number 1 lah kalau bank lokal. Nah, saya ketemu dia, kita ngobrol kurang lebih hampir 2 jam. Jadi bank tersebut, itu dia search, ada nggak karyawannya yang pinjol. Begitu ada, diberhentiin loh. Dipanggil, diberhentiin, dipanggil, banyak kontrak diberhentiin semua. Saya kaget, kok bisa? Dia bilang bahaya. Mereka mulai main-main dengan cara mengelola keuangan apa yang dia dapat gitu loh. Terus saya nanya, oh jadi kayak gitu ya? Kok bisa sih dia pinjol? Tahu nggak? Dimulai dari apa? Gaya hidup. Oke, gaya hidup. Gaya hidupnya apa? Jadi yang saya mau bicara ini berkaitan dengan data ya. Data itu semua sekarang udah connection, SPT, badan, segala macam itu semua udah ada. Jadi ketika saya nanya, dia bilang apa? Hati-hati pakai yang namanya pay later katanya. Ya, pay later. Bank saya lihat ya, sekarang ini tabungan bank aja itu kalau kita gesek itu ada pay later. Jadi memang yang namanya kartu kredit pada hari ini mati suri. Justru itu kartu kredit memberikan apa? Bonus apa dan sebagainya. Kartu kredit penggunaannya udah drop banget. Tapi pay later, terus saya nanya lagi, pay later itu apa? Saya kan gaptek, saya nggak pernah pakai pay later sampai hari ini. Dia bilang anak-anak muda siang nih belanja, makan siang gampang, 30.000, 50.000, 10.000, wah enak banget. Nanti pay later aja. Begitu habis bulan, kaget dia. Gajinya dia terima, pay letternya gitu. Banyak banget. Nggak bisa bayar di Uber. Apa yang terjadi? Pinjol. Ya. Ada yang ya ini ada jemaat juga pernah ya. Saya tanganin. Pinjamannya orang tuanya sakit, dia lupa gitu ya. Dia pikir dia nggak kasih tahu suaminya, dia pinjol loh. Pinjol kalau nggak salah dia cerita itu
juta itu ya, 1 tahun apa 2 tahun itu jadi 200 juta. Karena ada denda, ada apa dan sebagainya. Kaget dia. Jadi yang terjadi itu. Jadi kesian yang karyawan ini dia mau pinjam, nggak bisa. Ya kan? Dia mau kerja, kena sistem data nggak diterima loh. Nah, bank-bank sekarang, perusahaan-perusahaan sekarang ya sama ya. Teman saya harus bicara ini karena penting banget. Ini masih enteng, jadi ada pay later paling enteng, pinjol nomor 2. Yang ketiga apa yang paling bahaya? Ya mudah-mudahan ini kayaknya nggak pada tahu ya. Jadi bersyukur, Pastor Petrus, namanya judi online. Itu lebih bahaya lagi. Jadi ketika dia terjerat katanya pinjol, ini mereka ngomong loh, dia terjerat, cara jalan keluarnya apa? Jadi waktu dia aplikasi gila, gampang banget ya. Taruh 25.000 bisa dapat 100.000. Kalau gue taruh 100.000 dapat 500.000 kan? Dia masuk. Awalnya dia menang. Dia pasti menang. Begitu udah terjerumus, dia mau tobat. Gue mau tobat tapi gue mau coba sekali lagi Tuhan. Menang loh. Akhirnya gak keluar lagi gitu loh. Dia gak keluar-keluar. Itu saya interview sopir Grab, sopir taksi yang resmi ya, karyawan, teman-teman juga sama, ada 47 karyawan. Yang bebas 3 masalah ini cuma 4 orang, 43 semua bermasalah. Yang komplikasi artinya kena 3-3-nya, kena 2 di antara 3, paling enggak 2, kalau 1 masih dimaafkan. Kalau kena 3 itu udah pasti berhenti, kena 2 dia lihat kasusnya kalau berat diberhentiin, ya kena 1 masih SP gitu. Itu dari 47, 44 yang kasus gitu ya, cuma 47, 4 yang merdeka, 43 problem, 25 komplikasi keluar. Kalau di BCA enggak sih, pokoknya pinjaman online out, out. Sorry, salah ngomong, nggak boleh ngomong entitas loh, gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi data-data sekali lagi jangan kita pandang enteng. Jadi kalau orang tidak punya data terus asumsi, astaga, ngeri. Ini ngomong apa gitu loh. Oke, next ya, kita lihat data ya. Ini kita lihat luar biasa ya, data Alkitab itu luar biasa. Pastor ya, teman-teman semua, saudara-saudaraku, ini di apa namanya, dirunut semua. Kayak gini kalau kita cari. Dulu saya nggak tahu, dengan adanya teknologi, dengan adanya kita bisa search data, keluar. Oke. Nextnya, ya, data, catatan atau kumpulan informasi atau keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan dari sumber-sumber tertentu. Hal-hal yang terjadi pada waktu lampau, sumber data dan sources yang benar atau tidak benar. Nah ini hati-hati. Ada hoax, ada apa dan sebagainya. Waktu sekarang ini sampai kepada pemilu ya, 14 Februari, kita juga harus bijak menerima data ya, memikirkan data itu secara menyimak dengan bijak ya. Pilihan di tangan kita tahu dan kita harus cek latar belakang daripada apa yang harus kita pilih. Oke, nextnya, knowledge. Takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau orang yang 2 tambah 6 tok, kesian sebenarnya. Ya, dia mesti komsel terus supaya dia mendapatkan satu hikmat Tuhan. Ya, supaya dia dilakukan apa? Roma 12, 1 dan 2. Pembaharuan pikiran terus. Pembaharuan budi gitu ya. Ya, knowledge adalah suatu informasi yang dimiliki seseorang khususnya pada bidang spesifik dan dapat mempengaruhi terhadap tindakan yang dilakukan. Ya otomatis kan, tukang kayu, ya dia knowledge-nya tinggi, luar biasa. Oke, belajar melalui formal edukasi, belajar secara otodidak juga bisa. Ya, membangun proses belajar yang berkesinambungan. Jadi jangan berhenti. Ya, teman saya ada yang bengkel, mobil saya problem, terus dia bilang ya memang begini gitu loh. Ya udah,
Saya ke tempat lain, dia bilang, oh enggak, di retouch apa aja, di upgrade komputernya, karena mobil sekarang kan semua base-nya komputer ya, di upgrade aja udah selesai. Cuman saya diam, saya cuma ngomong, Pak, kayaknya setiap tahun kamu belajar nggak lagi upgrade knowledge kamu? Dia bilang enggak, saya kan memang udah pengalaman 30 tahun loh di bidang otomotif. Iya, tapi yang sekarang ini knowledge sekarang apakah kamu tahu gitu loh. Dia bilang, pokoknya mesin itu simple. Isi bensin jadi energi diputar begini-begini terangkan gitu. Tapi knowledge-nya itu knowledge lama. Sekarang ini kan connecting dengan IT. Terus saya tanya, kalau mobil listrik kamu tahu nggak? Nah itu saya mesti belajar lagi deh, saya nggak ngerti. Dia bilang. Jadi itu sangat berbahaya ya mengenai pengetahuan. Jadi saya akhirnya, aduh, ini kalau mobil saya kesian mau kasih dia omset, tapi ke sana dia 500.000, yang upgrade itu malah dia bilang, Pak, servis di sini kita upgrade, ganti oli segala macam, upgrade ininya nggak usah bayar katanya. Nah loh, kan bingung. Oke, satu lagi, misalnya gini, dulu saya pakai telepon itu ya, karena saya usaha, itu 1 juta, 1,5 juta setiap bulan. Karena saya pakai telepon biasa, nggak ada WhatsApp, nggak ada internet. Hari ini Bapak Ibu, itu 1 bulan saya belanja handphone berapa? Kira-kira berapa? Hah? 200.000 itu kuota, itu udah banyak, 50.000. Cari, tanya, Pastor Petrus, ada wifi nggak di sini kan gitu kan? Iya dong. Terus dikasih kan kuota-kuota telepon ya, pakai telepon WhatsApp call. Dulu, teleponnya diomelin perusahaan nih, Pak, sekarang perusahaan kasih budget cuma 750.000, lebih dari daripada itu tanggung sendiri gitu loh. Saya pikir gile kalau dulu. Akhirnya saya tanya ke perusahaan lama kan, sekarang budget handphone berapa? Ini turunin jadi 500.000, saya bilang aduh, bosnya masih ini, belum update pengetahuannya. Harusnya 100.000, biarin aja mereka mikir gitu loh. Ya kan, 50.000 loh, karena ini bayar sendiri, nyari kan. Oh ini loh, provider ini loh, ada ini provider ini loh, dapat ya, bisa. Oke. Jadi belajar itu harus berkesinambungan, update. Oke, next. Experience. Kalau kita punya pengetahuan, apakah udah cukup? Kita hanya tahu loh. Pengetahuan itu kita tahu, kita baca. Oke. Saya dapat video dari WhatsApp, ada satu orang dari China itu, dia umur 15, dia udah doktor. Jadi dia S1-nya 12, pokoknya semua dia tahu, otaknya itu kayak komputer gitu loh. Wah, mamanya bangga, dia ikut ini, ikut itu, ikut, luar biasa. Tapi apa yang terjadi hari ini? Dia tidur terus karena dia bilang dia pintar, dia nggak mau kerja. Dia bilang dia pintar, sekarang dia udah tua, udah umur 40-an kalau nggak salah. Saya dapat WhatsApp-nya. Nggak ada yang orang mau pakai dia lagi. Dia cuma baca teori tok. Tapi dia nggak punya pengalaman implementasi apa yang dia punya gitu loh. Ya kan? Kalau di firman Tuhan katakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa-bangsa muridku gitu loh. Luar biasa kan? Experience kita. Kalau saya juga bilang, pastor datang, Pak Jeffrey ada waktu, kapan nih hari Minggu? Nggak ada waktu Pak, ya bisa aja dong. Pastor juga nggak tahu. Tapi kita nggak bisa, apa yang kita ngerti, apa yang kita dapat, bagaimana kita aplikasikan ke bawah. Oke? Jadi orang itu kesian banget. Jadi setelah tahu pengetahuan, banyak belajarnya, harus dikerjakan. Kalau dikerjakan baru kita dapat yang namanya pengalaman kan. Ya. Terakhir-terakhir ini ribut mengenai pengalaman. Ya kita nggak tahu. Anak muda ya memang cepat pengalamannya. Ya. Anak saya sekolah juga sama, dia mau ambil master, itu mesti pengalaman kerja at least
4 apa 5 tahun loh. 5 tahun ya. 5 tahun baru bisa masuk ke university yang ternama. Harvard, Stanford atau apa gitu loh. Jadi nggak bisa, oh nggak pengalaman, gue mau nih naik, nggak bisa. Oke, kita baca firman-Nya. Berapa lama lagi, hai orang-orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengan bagaimana atau pengetahuan persaudara selama periode tertentu. Jadi dia punya action, ya, pengalaman. Jadi melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuannya, pengetahuan secara formal atau otodidak, trial and error secara berulang-ulang, ya, pengalaman. Dia belajar, dia praktek, nah itu namanya dia punya pengalaman, ya. Saya ditanya waktu tahun 84 saya kerja, udah pernah jadi salesman nggak? Belum. Oh iya. Ya udah, sekarang jadi salesman, dia bilang. Salesman junior. 1 tahun, 2 tahun, baru jadi salesman senior. Ya, setelah beberapa tahun, baru dia lihat prestasi, baru diangkat jadi supervisor. Ya kan? Jadi mesti ada pengalaman. Jadi bukan artinya, gue juara 1 loh, gue mau jadi manajer sekarang, gue mau jadi direktur, bisa nggak? Ya nggak bisa, nggak punya pengalaman. Apalagi level yang lebih tinggi. Pekerjaan cuma 2 ya, strategik sama pemikiran-pemikiran strategik sama operasional. Operasional itu ya kita kerjakan. Orang yang operasionalnya tinggi itu baru dia bisa naik ke atas. Kalau dia mempunyai suatu pemikiran strategik. Oke, next. Skill, ya. Pengalaman yang berulang-ulang selama bertahun-tahun dan dia udah tahu, dia lihat. Saya ngobrol nih sama bos saya nih, Pak Erwin. Oh, saya udah tahu. Oh, gini. Kenapa? Saya udah pengalaman. Kayaknya dia lagi mau ke toilet. Soalnya dia gini misalnya ini, maaf nih. Udah tahu. Tapi kalau dia udah begini-begini kita masih ngomong terus ngomong. Kita nggak ngerti bahasa tubuhnya. Ya kan? Lucu gitu loh. Orang yang berpengalaman kita tahu. Kita coaching misalnya. Kok dia nggak perhatian? Maaf, apa yang tadi saya bicarakan ibu mengerti gitu. Karena kita lihat dari tadi dia main handphone kan, misalnya kan. Dia WhatsApp terus bisa aja gitu loh. Kita tanya apa ibu mengerti? Iya. Oke, terima kasih Bu perhatiannya. Oh gitu ya. Oke, skill itu adalah ahli, skillful, berarti dia punya keahlian loh. Ya, saya cerita ya, teman saya itu bapaknya itu dia bilang, namanya Ko Awi, saya panggil dia ya nama kecilnya ya Awi. Saya nggak sebut nama originalnya, tapi panggilan dia. Terus bapaknya bilang, Awi pulang sekolah ke gudang dulu. Terus setelah itu di gudang sampai jam 6, jam 7 malam. Habis itu terserah lu, ntar papa kasih gaji gitu loh. Udah. Tiap hari terus saya bilang, lu mau study club gak? Gak bisa, gua mesti ke gudang. Kalau enggak gua gak dapat duit, gua gak dapat uang belanja, dia bilang. Ya udah. Terus terakhir saya kesian dia, saya bilang, gua ke gudang dulu deh. Gua ke gudang lu deh, gak apa-apa deh. Gua mau lihat lu bikin apa sih tiap hari sibuk begitu. Terus begitu ke sana, dia ekspor rotan waktu itu, dia injak. Loh, ngapain lu injak rotan? Gue mesti tahu ini basahnya berapa parah. Kalau surut kadar air bener, dia surut keluar air dia ngomong. Jadi ditimbang kan dengan air gitu kan, terus dia injak, dia bilang kurangi 60%, yang punya rotan, jangan dong 50% dong. Oke deh Pak, Bapak mau nggak? Kalau nggak, biarin keringin dulu, nanti baru ditimbang. Gue beli kering, gue bukan beli basah. Jadi teman saya udah bisa ngomong kayak gitu. Terus saya lihat, ini bener nggak nih dia ngomong? Terus gue ngomong, lu itu bener nggak sih? Iya, lu tau nggak gue kerja begini katanya udah 10 tahun. Lu nggak percaya? Ya udah, cobain deh. Saya penasaran loh. Akhirnya saya bilang, oke, ini ya, oke, dia udah beli. Jadi yang punya rotan itu setuju dipotong 50% kan. Terus saya bilang ini dipisahin ya, gue mau buktikan bener gak 50%. Oke, lu 3 hari datang lagi ini ya, diikat nih.
diikat. Bener loh, setelah 3 hari, Jeff, lu lihat tuh ditimbang. Bener loh, nyusut 50% airnya, kadar airnya nyusut. Kenapa? Dia cuma gini-gini doang loh. Dia dengerin suaranya. Oh, waduh, 70% dia bilang. Kayak gitu. Jadi pengalaman dia. Oke, kita baca firman-Nya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang yang hina. Jadi kalau kita memang benar, ya kita terbukti, kita memang ahli, kita ngomong, hari ini ya, ekonomi, daya beli, hati-hati. Kenapa? Uang-uang dari judi online itu terbang keluar, tidak mengalir ke sektor real, tidak mengalir ke warung. Yang warung pun kita minta ininya dong, tehnya 1. Oh iya, teh apa? Dia masih main handphone. Hari ini, gawat sekali. Terus saya bilang, kamu main apa sih? Main game. Lagi ngecak tuh. Ngeri sekali. Yohanes 10 ayat 10 ya Pak ya. Iblis datang mencuri, membinasakan. Hati-hati. Kita mesti sadar. Kita harus berada di dalam kerajaan Tuhan, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oke? Keluaran 35. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan, seorang tukang, seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, ya, kain kirmisi, linen halus, dan pekerjaan seorang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Ya, ini waktu perjanjian lama diterangkan ahlinya orang-orang yang bikin kain dan sebagainya. Ya. Keahlian diterapkan untuk menghasilkan tugas. Keahlian diterapkan untuk menghasilkan tugas yang diinginkan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan, keterampilan yang dapat mencakup berbagai hal. Seorang dengan cukup banyak pengalaman di bidang tertentu disebut sebagai ahli. Ya, pengalaman di pekerjaan yang dibidani menjadi troubleshooter ya. Dia selalu bisa mencari jalan keluar, sudah di tingkat strategis, bukan di operasional lagi, dapat ke jalan benar atau salah. Nah, ini yang terakhir yang agak berbahaya. Kalau dia tidak di dalam Tuhan, dia bisa ngambil cara-cara licik yang namanya white collar crime. Ya, hari ini kebuka semua. Wah, ternyata ada, kita pikir dia orang percaya, ternyata problem juga. Gede juga, ketangkep KPK. Kita lihat, dia dulu keturunan ini, ketangkep juga. Gitu loh. Apakah dia seorang yang biasa? Dia ahli loh. Tapi dia bisa membelokkan masalah-masalah yang sebenarnya akan menjadi masalah dia, mengambil keuntungan sendiri. Kenapa? Karena dia maunya sendiri, keinginannya gitu kan. Oke, next. Next adalah kebenaran. Ya. Yohanes 16:13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau ini kayak begini loh. Nah, itu ada di dalam hati nurani kita. Aletheia artinya kebenaran mutlak yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kebenaran adalah keadaan, hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan, hal yang sesungguhnya. Alkitab adalah sumber iman dan kebenaran yang diilhamkan secara langsung oleh Tuhan. Iman kepada kebenaran firman, taat dan melakukan firman. Jadi tadi ya, begitu orang udah ahli, dia mau ke jalan yang benar, dia mesti tiap hari makanannya adalah firman Tuhan. Benar-benar masuk. Jangan sampai satu hari pun bolong. Jangan sampai ada yang mengintimidasi dia, ya. Kenapa? Yohanes 10 ayat 10 tadi.
Dia datang mencuri loh, membinasakan. Hati-hati loh, jangan sampai kita salah nih di dalam fokus kita. Saya pernah mengalami itu, walaupun kita udah di dalam kebenaran firman, ya selalu kan singa mengaung-ngaung terus, dia mencari saat yang tepat loh untuk diterkamnya, hati-hati. Jadi kalau kita di dalam firman Tuhan, itu pasti enggak. Oke, kalau ini kita lakukan secara konsisten, baru kita akan masuk ke poin 7, ini yang terakhir. Ya, wisdom, hikmat Tuhan, kita ada di dalam hikmat Tuhan. 1 Raja 3:28. Ketika seluruh orang Israel mendengarkan keputusan hukum yang diberikan raja, waktu itu Raja Salomo ya, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Tuhan ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ya, 1 Raja 10:45. Ketika suatu negara Sheba melihat segala hikmat Salomo dalam rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawainya, cara pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenggahlah ratu itu. Hikmat adalah suatu kemampuan dari seseorang menilai sesuatu mengenai orang, barang, kejadian, dan situasi. Hikmat juga berarti pemahaman akan apa yang benar dikaitkan dengan penilaian optimal terhadap suatu pekerjaan. Jadi kita harus membangun manusia rohnya kita connecting dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan ada di dalam kelompok sepakat. Ya, ini lebih kecil daripada komsel. Ini kira-kira biasa 2-3 orang yang cocok ya. Dia berunding dan sebagainya, dia ngobrol ya. Itu koramdeo ya. Komsel, komunitas sepakat, dan ibadah secara konsisten. Jadi bukan on off loh, supaya kita mendapatkan menunya komplit, ya, melakukan sesuai dengan hati nurani. Jadi kira-kira ada 7 step yang kita lihat, kesimpulannya terakhir, dasar pola pikir, ya ini biasa saya bawain, ada asumsi, ada data, pengetahuan, pengalaman, keahlian, kebenaran, hikmat. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semuanya disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Hati-hati ya, jangan kita tergoda oleh orang lain. Nah ini guru saya juga, dia pernah mengatakan kepada saya, pertimbangan yang cermat akan membuat keputusan kita lebih akurat dan waspada. Tetapi perasaan ragu-ragu akan sering menjerat, justru membuat kita akhirnya kehilangan kesempatan yang terbaik. Ya, jadi jangan ragu. Tiap hari apa? Isi firman di dalam kehidupan kita. Ya, sekian, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama bersiap untuk memberikan persembahan yang kedua pada hari ini. Sebelum memberikan persembahan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan di tempat ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan bertumbuh, firman-Mu akan berbuah di hati kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami sekali lagi akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Tepuk tangan, kita akhiri ibadah dengan sukacita. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita akan belajar satu lagu baru. Dan saya yakin dan percaya hari ini juga lawatan terjadi di tempat ini. Oke, let's go. Hey, clap your hand. Let everything that has played, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has played, praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, I praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting.
say, I praise when outnumbered, praise when surrounded. Cause praise is the water my enemies drowning. Come on, everybody say, as long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord of my soul. Say, praise the Lord of my soul. Come on. I'm feeling and praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is weapon, it's more than a sound, more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on, say, as long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Come on, say praise. Praise the Lord of my soul. Come on, clap your hands in the air. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Say praise. Praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. Come on, say praise. Praise the Lord of my soul. Come on, say praise. Praise the Lord of my soul. Woo! Sama-sama kita ucapkan kata-kata ini bareng-bareng ya. Let everything, let us pray. Praise the Lord, praise the Lord. Let everything, let everything, let us pray, let us pray. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything, let us pray. Praise the Lord, praise the Lord. Berikan suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh memancarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pernikahanmu, diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, studimu,
pekerjaanmu, pelayananmu. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah bagi kita yang mengandalkannya. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Let everything, let us pray. Praise the Lord, praise the Lord. Let everything, let us pray. Praise the Lord, praise the Lord.